Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW itu merupakan perjalanan yang sangat luar biasa dari perjalanan Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan itu dari masjid ke masjid, dan pada saat itu adalah merupakan keadaan kehidupan yang sangat gelap gulita, tidak ada cahaya penerang. Dan Rasulullah SAW itu dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita siang hari bekerja antara tidur, antara rumah dan bekerja, antara rumah dan ke kantor, antara rumah dan kebun sawit, maka pada malam hari kita harus balik kepada diri kita. Harus kita introspeksi diri kita. Itu gambarannya perjalanan gelap yang sangat gelap. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak langsung aja? Allah Maha Kuasa. Oh nggak langsung aja dari Masjidil Haram langsung ke Sidoarjo. Jadi kita paham pelan-pelan ngajinya ya. Masjidil Haram itu sama dengan Baitul Haram. Bait itu ruh, Haram itu hukum. Baitul Haram. Jadi rumah akal, rumah syariat. Nah, ini ya. Baitul Haram adalah rumah akal menuju ke Masjidil Aqsa. Baitul Aqsa, rumah suci. Baitul Maqdis, rumah suci, rumah hati nurani. Nah, jadi akal kita tidak bisa kita untuk menjumpai Allah, berjalan kepada Allah, karena Allah itu At-Thahiru wal Batinu wal Awalu wal Akhir. Dia Maha Kuasa, Dia yang memelihara alam semesta ini. Dia tidak besar, tidak kecil. Dia tidak jauh, tidak dekat. Jadi tidak ada contohnya. Laisa kamitslihi, tidak ada. Akal tidak mampu menjamah atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kembali kepada Baitul Maqdis, rumah suci, rumah hati nurani kita. Sebelum akal kita diberikan, kita kembali kepada rumah yang lama, yaitu hati nurani kita, sehingga kita akan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nantinya. Inilah hakikat dari perjalanan horizontal Rasulullah SAW ya, yang dimi'rajkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bumi dan langit, matahari dan bintang, bulan tidak mampu menjangkau dahi, tapi hati orang yang beriman, hati hamba orang yang beriman mampu menjangkau dahi. Artinya hati nurani kita. Maka ini di dalam sholat itu harus kita bawa. Di dalam sholat kolbu kita harus kita hidupkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Bapak Ibu pengajian Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian kita lanjutkan. Setelah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian Rasulullah SAW itu dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dari langit yang rendah sampai ke langit yang tinggi, baru sampai ke Sidratul Muntaha, langit pertama. Itu langit yang rendah, bahwa kita dari yang benda mati air, batu, huru hara. Maka benda mati yang tidak kenal tumbuh-tumbuhan itu air
akhirnya tumbuh-tumbuhan menyerap air, batu dan lain. Tumbuh-tumbuhan yang tidak kenal binatang maka dimakan binatang. Binatang ditumbuhkan manusia. Manusia yang berakal tidak bisa memahami manusia yang beriman. Manusia yang beriman tidak bisa menjadi nabi. Dan nabi tidak bisa berfungsi sebagai rasul. Maka dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW itu ada tahapan-tahapannya, yaitu langit pertama. Jadi bagi pahami ya, ini perjalanan Rasulullah itu bukan antar planet, bukan antar ruang dan waktu, tapi ini perjalanan pemerintahan spiritual. Ya. Langit pertama itu disebutkan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, berarti benda mati. Langit kedua disimbolkan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Itu langit kehidupan. Langit ketiga itu Nabi Isa, yaitu langit nafas. Langit keempat itu Nabi Isa, Nabi Harun. Nabi Harun itu Nabi Idris. Langit keempat Nabi Idris adalah langit akal. Kemudian langit kelima itu Nabi Harun, itu langit iman. Kemudian langit yang keenam itu Nabi Musa, langit nubuwah. Dan langit ketujuh Rasulullah Muhammad, yaitu langit risalah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada berapa langit? 7. Ada di sana? Ya kan? Itu planet-planet. Mana langit ketujuh? Itu tanya mengatakan dulu ya. Nah, itu perjalanan Rasulullah tahapan masa ke-7. Kemudian Rasulullah baru dikerahkan naik ke Sidratul Muntaha. Siapa yang mengantarkan Nabi? Malaikatnya siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ditugaskan untuk mengantarkan diri saya. Setelah itu majelis Rasulullah ketemu berjumpa dengan Allah, saya tidak bisa mengikutinya. Karena kalau kita mengikutinya, saya akan hancur terbakar, tidak mampu. Malaikat Jibril cukup di sini. Nah, pelajarannya apa? Bahwa kita sebagai manusia itu lebih tinggi 1 derajat daripada malaikat. Jadi kita manusia sempurna diberikan akal. Nah, tapi untuk berjumpa dengan Allah, akal tidak mampu. Maka harus kembali pada hati nurani. Inilah perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Maka di dalam formula sholat, di dalam sholat kita, di saat kita duduk itu kita menatap kebenaran. Di saat kita duduk kita baca dialognya At-Tahiyatul Mubarakatus Sholawatun Thayyibatul kehormatan untuk Allah, keberkahan untuk Allah. Itu Rasulullah yang menyampaikan. Kemudian Allah menjawab Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat sejahtera untuk wahai Rasulullah dalam bentuk. Jadi kemudian Rasulullah menjawab lagi Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, bahwa keselamatan kesejahteraan bukan untuk saya saja, bagaimana untuk anak istri saya, tetangga saya, umat manusia saya. Nah, ketika itu malaikat terperangah, ini Rasulullah itu perwakilan dari alam bawah yang mewakili semua umat manusia. Kemudian malaikat berdoa untuk selamat sejahtera keberkahan untuk Rasulullah. Itu